Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini atas izin Allah, dan semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh, dan kita manfaatkan untuk banyak-banyak bertobat atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Saya kemarin sempat lewat di beranda media sosial itu sebuah kata-kata video pendek motivasi gitu, tentang coba bayangkan bagaimana jika dirimu itu bangun di pagi hari dan mendapatkan uang cuma-cuma sebesar $86.400. Coba dikali. $1 itu 15.000. Waalaikumsalam. Mari Ibu Irmayanti dan Ibu Arayan. $86.000. Ini semenjak belajar ilmu waris jadi hitung-hitungan ya. $86.400. Kalau misalnya $1 habis nih. Kalau $1 saat ini kita taruhlah sekitar 15.000. Maka berapa kalau 86.400? Ya. Berapa Om? 296 juta. 1.296 juta. Angka yang banyak sekali, luar biasa. Kalau bisa dibelikan sapi, bisa lebih 100 ekor nih sapi nih. Habis itu langsung dikeluarkan zakatnya setelah setahun. 1.296 juta. Nah, kalau kita mau hitung, waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari adalah 24 jam. 24 jam. 1 jam berapa detik? 1 jam 60 menit. Kalau detiknya berarti 3.600. 3.600 detik. Kalau 24 jam 3.600 kali 24 sama 86.400. Jadi kalau kita membayangkan bahwa 1 detik itu adalah $1, dan bahkan mungkin bisa lebih mahal daripada itu, karena tidak ada yang bisa menjual waktu kepada kita. Tidak bisa ada yang mampu, toko apapun di dunia ini yang bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewatkan. Saya jual ini waktu 5 jam saja dari umurmu, tidak bisa. Tidak akan kita dapatkan. Bahkan sebenarnya 1 detik itu bisa lebih berharga daripada $1. Maka di sini kita sudah bisa kali-kalikan, kita bisa bayangkan. Berarti kalau saya setiap hari
itu bangun diberikan Allah modal sebesar 1.296.000.000, dan itu Allah berikan kebebasan, saya mau pakai untuk yang baik atau saya mau habiskan untuk yang hal-hal tidak baik, mau dipakai untuk yang namanya bersedekah atau untuk diputar jadi modal dagang supaya lebih banyak lagi dan bisa lebih banyak bersedekah lagi, atau dipakai untuk menghidupi keluarga-keluarga yang tidak mampu, atau dipakai untuk pergi pesta pora, foya-foya dan lain sebagainya. Itu diberi keleluasaan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Terus ketika kita tidur, besok bangun lagi, ada lagi uang dan modal itu. Ada lagi uang dan modal tersebut. Di sini saya langsung berpikir, kenapa di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran azab neraka itu sakit, pedih, tidak enak, dibakar dengan api, dan lain sebagainya. Ternyata memang karena banyak sekali pengecualian yang Allah sudah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat dan juga kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, mereka tidak bisa memanfaatkan nikmat itu dengan baik sehingga memunculkan murka Allah. Betul? Kita lihat dari satu segi sisi nikmat saja, yaitu nikmat waktu. Mahal sekali waktuku ini. 1.296.000.000. Itu waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari. Nah, sudah berapa hari yang Allah kasih kepada saya? Saya sekarang ini masuk 29. Hama sudah 29 tahun. Apa yang saya manfaatkan dari nikmat tersebut? Kalau misalnya saya mati, saya dipertanggungjawabkan atas nikmat yang Allah berikan. Saya sudah kasih kamu umur 29 tahun. Hei Muammar, apa kamu sudah pakai umur tersebut? Apa saja yang kamu sudah lakukan? Aduh, saya langsung berpikir saya mau jawab apa. Makanya setiap kali kita bangun pagi, penting untuk mengucapkan doa Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti saat itu pun kita harus 100% sadar. Nah, ini yang jarang kita tahu, bahwa membaca doa ketika bangun dari tidur itu dianjurkan saat kita memang posisi sudah sadar. Bukan masih 20%. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kasmati alarm tidur ulang. Bangun ulang alhamdulillahilladzi ahyana. Ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa kita dianjurkan membaca doa bangun tidur saat sudah sadar 100%? Artinya apa? Hikmahnya apa? Bahwa kita bisa meresapi makna dari doa itu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Nah, berarti saya ini sudah jadi camat, belum juga jadi PNS sudah jadi camat. Bagaimana caranya? Karena kita calon mati semua, gitu. Karena Allah sudah sampaikan wa ilaihin nusyur, dan kita pasti akan dikembalikan kepadanya. Berarti, di situ langsung dapat suntikan motivasi pertama. Suntikan motivasi pertama, oh Allah hidupkan saya hari ini dengan dikalkulasikan modal yang sudah Allah berikan kalau saya hidup nanti sampai malam. Oh, sekian miliar. Waktu, kita hitung waktu kan, kita kembali ke sini toh. Maka saya harus manfaatkan untuk apa ini barang? Atau saya cuma membuang lagi kembali seperti waktu-waktu sebelumnya, mubazir, malas-malasan, tidur-tiduran, diisi dengan dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kami itu sebagai tempat bekal untuk terus menambah kebaikan-kebaikan, untuk terus menambah tabungan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya mengangkat tema hari ini yaitu zikir menjadi zikir, saya lupa temanya. Padahal saya yang kasih tuh. Pokoknya hubungannya antara zikir dan ketentraman hati gitu. Zikir kunci ketentraman hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sotua uti. Saya yang kasih temanya tadi pagi. Sama Bang Jeffrey, Masya Allah. Saya lupa sekarang. Subhanallah, terlalu banyak dosa saya ini. Astagfirullah. Saya mengangkat tema hari ini, zikir kunci ketentraman hati. Itu ketika semalam saya habis dari kajian di Malaya. Orang bicara-bicara, bahas-bahas tentang bagaimana permasalahan hidup dan lain sebagainya. Maka saya bilang, berarti yang sebenarnya kita cari ini salah satu kekayaan yang tidak bisa didapatkan di banyak tempat di dunia ini, yaitu tentang kekayaan apa? Hati yang tenang, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Bayangkan loh, di Eropa sana, di bagian Amerika sana, orang rela bayar mahal supaya bisa dapat namanya hati itu tenang. Pergi ke psikiater, melakukan yoga, melakukan apa segala macam rutinitas yang bisa membuat mereka itu tidak stres. Betul tidak? Mereka rela bayar mahal. Nggak usah itu. Kalau kita berangkat, satu contoh kecil. Sampai masuk ke dalam dunia bisnis, yaitu dunia bisnis tempat tidur. Saya sering kalau misalnya dari Basuki Rahmat itu pulang lewat jalan Abdurrahman Saleh. Kalau ibu sering lewat situ, ada satu tempat iklan itu khusus dipakai untuk iklan spring bed. Di situ terus tempatnya, tidak ganti-ganti. Kalau tidak salah itu di sekitar dekat dealer Toyota Abdurrahman Saleh. Itu satu billboard iklan yang besar. Pokoknya hanya satu merek spring bed yang selalu pakai itu billboard. Tidak pernah diganti, bahkan walaupun sekarang ini mau mendekati tahun-tahun nyapres, tahun-tahun nyalek, itu ndak bergeser itu billboard iklan spring bed. Segala macam inovasi spring bed dilakukan di situ. Ada yang namanya wake up ready, dia punya semboyan salah satu itu yang masih ada, therapeutic wake up ready. Artinya kalau kita melihat iklan itu sepintas, berarti bagaimana kalau kita membeli spring bed tersebut dengan semua fasilitas kenyamanan yang diberikan, kita itu ketika bangun tidur langsung ready untuk melakukan aktivitas. Tidak ada lagi malas-malasan. Jadi gambarnya itu spring bed, di atasnya ada perempuan siap-siap mau lari sprint. Gitu. Ya namanya dunia marketing, mereka punya caranya sendiri untuk menarik perhatian. Tapi kan dengan gambar seperti itu, spring bed, di atasnya perempuan siap-siap pakai baju olahraga gitu, siap-siap mau lari sprint. Artinya kan orang baru bangun tidur, yang saya bisa tangkap pesannya, baru bangun tidur langsung siap-siap, langsung aktivitas. Berarti sangat-sangat full fasilitas ini tempat tidur. Bayangkan orang menginvestasikan kenyamanan lewat tempat tidur sampai sekian juta, sekian mahal harganya. Betul tidak? Hanya untuk tempat tidur, apa yang dicari? Kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Sedangkan dalam Islam tidak perlu pakai spring bed mahal yang ada gambar di atasnya itu perempuan mau siap-siap lari sprint. Dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika duduk-duduk, jadi Rasulullah istirahat di tempat biasa beliau menyendiri,
dan yang tahu tempat itu hanya sahabat-sahabat dekatnya. Salah satunya Umar bin Khattab. Jadi dalam riwayat tersebut hadis sahih dalam riwayat tersebut ketika Rasulullah sedang ada cekcok rumah tangga dengan para istrinya, Umar yang posisi beliau itu adalah mertua. Oke, kalau dilihat dari nasab istri berarti posisi Umar adalah mertuanya Rasulullah. Kenapa? Siapa yang tahu? Umar bin Khattab sahabat Nabi. Beliau adalah mertua Rasulullah dalam jalur keluarga. Kenapa bisa? Berarti kan ada anaknya Umar yang menikah dengan Rasulullah toh? Siapa anaknya Umar? Bukan. Siapa? Bukan. Siapa? Tadi sudah ada bilang Khadijah, ada bilang Aisyah, ada bilang Zainab. Siapa lagi? Ayo, siapa anaknya Umar bin Khattab yang menikah atau dinikahkan oleh Umar dengan Rasulullah? Siapa? Saya tanya, kita ini, saya pribadi juga kadang-kadang merasa malu sama diri saya sendiri. Malu ketika saya itu lebih hafal nama pemain bola dibandingkan nama sahabat. Betul, saya bilang diri saya pribadi nih. Ibu kalau mau tanya saya nama pemain bola, bahkan sampai transfer yang paling baru pun saya mungkin masih bisa tahu. Yang pemain mungkin Rizky ya maksudnya ya. Kalau saya bicara sama ibu-ibu mungkin tidak masuk. Sama Rizky nih masuk nih. Mau tanya yang pemain paling baru transfer dari klub mana ke klub mana selama itu masih klub besar ya, saya tahu itu. Namanya siapa. Sayangnya ketika saya dihadapkan dengan nama-nama sahabat, astagfirullah, saya bilang malu saya sama diri saya sendiri. Nama sahabat saya tidak ingat. Oke, anaknya Umar bin Khattab yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Ada orang? Terima dulu, minta tolong. Kayaknya mau cari sesuatu. Orang dari BMI itu. Kita lanjut ya. Jadi siapa nama anaknya Umar? Hafsah. Jangan Hafsah. Hafsah ini sudah beda, berarti dia sudah jadi orang Bandung. Hafsah pakai P. Kalau di tulisan Arab tuh dia Hafsah. Ini saya hapus ya, Bu. Kan sudah ibu-ibu sudah ngaji. Jadi makhrajnya harus benar dong. Ini bacanya Hafsah. Ini kan shad. Ya kan? Kalau dibilangnya Hafsah, itu sudah jadi aksennya Jawa Barat, Hafsah. Kenapa? Mau kasih kembali pick up? Nah, begitulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke kisah Umar bin Khattab tadi. Maka ketika Rasulullah ada sedikit berseteru cekcok dengan istrinya, dengan para istri-istrinya, maka ketika itu Umar yang memposisikan dirinya adalah sebagai mertua dan juga ayah dari anaknya
ingin mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan bagaimana sih berita yang sebenarnya yang saya dengar. Karena di situ gempar satu Madinah, Bu. Kenapa gempar? Dikabarkan Rasulullah menceraikan semua istrinya. Menceraikan semua istrinya. Siapa yang tidak gempar? Posisi kalau ibu ini sebagai mertua dapat menantu kayak Rasulullah gitu. Terus tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, anaknya ibu kabarnya diceraikan oleh menantu ini. Padahal menantu ini sudah sangat disayang sekali. Pasti ibu gempar toh? Betul tidak? Pasti akan, wih, ada apa, kok bisa gitu. Makanya Umar yang posisinya adalah sebagai ayah mertua mencari Rasulullah dan tahu ketika dicari di rumahnya tidak ada, di tempatnya Aisyah tidak ada, di masjid tidak ada. Oh, Umar dalam hatinya, oh beliau ada di tempat biasa menyendiri. Datanglah ke situ. Dan benar didapat ada Rasulullah lagi di situ. Di mana posisi Rasulullah saat itu? Di tempat menyendiri tersebut, dan beliau sedang berbaring di atas karpet yang tipis. Tidak terbuat dari permadani seperti ini. Karpet dulu itu cuma dari anyaman tumbuhan gitu. Tipis. Bayangkan dalam riwayat hadis itu digambarkan saking tipisnya alas tidur Rasulullah itu, kalau beliau bangun dari tempat tidurnya berbekas. Kebayang ya? Kebayang ya, saking tipisnya. Tapi lihat, dalam Islam kita tidak butuh, kita kembali lagi ke tadi, ke dunia spring bed. Dalam Islam untuk mencari kedamaian hati, kedamaian jiwa, tidak butuh tempat tidur yang mahal. Lihat bagaimana Rasulullah hanya dengan alas seadanya tetapi bisa tetap tenang, bisa tetap yang namanya damai, bisa tentram hatinya. Tapi kan saya bukan Rasulullah gitu. Kalau muncul pertanyaan, tapi kan saya bukan Rasulullah, Pak, saya bukan Rasulullah. Tapi kan pertanyaan kembali, Rasulullah sudah memberikan kepada kita kunci-kunci bagaimana walaupun kita posisinya bukan sebagai nabi, bukan sebagai Rasul Allah, tapi bisa tetap mendapatkan ketenangan yang sama, yaitu lewat apa? Lewat zikir. Lewat zikir. Makanya habis cerita-cerita semalam di Malaya itu, saya langsung bilang, ya Allah, penting nih zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu penting. Pertanyaan, pagi ini yang belum zikir pagi siapa? 1, 2, 3, 4. Ibu Desi sudah? Zikirnya itu nggak harus lengkap loh. Enggak apa-apa, yang penting zikir. Sudah. Saya kira yang harus perempuan itu Ustaz. Ibu Desi zikir apa aja? Saya kalau habis subuh dan maghrib itu subhanallah, walhamdulillah, subhanallahazim 100 kali. Ah. Astagfirullahaladzim 100 kali. Sama la ilaha illallah 100 kali juga. 3 berapa? 100 kadang 30. Oh gitu. Berarti 100 subhanallah bihamdi subhanallahil azim, la ilaha astaghfirullahalazim wa atubu ilaik 100 juga. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 30. Kadang 30, kadang 100. Masya Allah. Kalau Ibu Irmayanti? Subhanallah wa bihamdi subhanallahazim astagfirullah 100 kali. Masya Allah. Ibu Umur Rizki? Ustaz, la ilaha illallah wa bihamdillah wa bi islamina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu hari subuh sama habis asar. Udah dibaca belum? Udah dibaca belum tadi nih? Maksudnya? Kan kita bilang tadi pagi nih udah dibaca belum? Tapi tidak lengkap. Iya Ustaz, karena saya habis sholat itu kalau subuh habis sholat zikir yang habis sholat itu yang la ilaha illallah wa syarikalah alhamdulillah akbar, terus 30 ayat kursi, Al-Fatihah, habis itu langsung mengaji. Tapi yang rutin itu yang terbilang sama la ilaha illallah.
La ilaha illallah yang mana la ilaha illallahnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Dengan yang la ilaha illallah dan la syarika lahu wa itu 10 kali. 10 kali. Oke, baik. Jadi setelah ditanyakan tadi ya, setelah kami tanyakan siapa yang pagi ini belum zikir, masih ada 1, 2, 3, 4 gitu. Bahkan sebagian besar belum zikir karena yang tidak angkat tangan hanya Ibu Desi sama Ibu Irma. Kita di sini ada ber-7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang tok yang zikir pagi, 5-nya lalai gitu dari zikir pagi. Jadi kan di sini kita bisa tahu kenapa kok sampai pagi ini saya masih kadang-kadang kurang tenang, masih belum merasakan yang namanya bahagia seutuhnya. Oh ternyata dari urutan zikir pagi pun saya masih lalai. Padahal kan Allah sudah menyampaikan lewat lisan Rasulnya tentang bagaimana keutamaan zikir pagi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Kalau kita mengaji baca Al-Quran. Betul. Jadi kalau kita mengaji kayak kita mengaji terus setiap habis sholat subuh itu masuk zikir, itu masuk zikir pagi begitu tidak? Tidak. Tidak, berbeda. Ya. Oh. Karena saya pemahaman selama ini begitu, jadi saya harus zikir pagi. Tidak. Tidak. Kenapa kami katakan tidak? Karena ada beberapa ayat tertentu di Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa Allah menyampaikan dan bertasbihlah, menyebut nama Allah di waktu pagi dan petang. Itu wasabbihu bukrata wa asila salah satunya. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Berarti kalau bertasbih harus butuh ini yang kami coba tangkap sendiri ya Bu. Berarti harus butuh ibadah khusus di luar baca Quran. Kalau baca Quran kan ada perintahnya sendiri, warattilil Qur'ana tartila, atau dan kami jadikan orang-orang yang membaca Al-Quran itu hijaban yang memisahkan antara mereka dengan orang-orang yang tidak yang berdosa, orang-orang pendosa. Berarti kalau Allah menyebutkan tasbih ada sendiri, baca Al-Quran ada sendiri, oh berarti ini 2 ibadah yang berbeda yang harus dilakukan rutinitasnya masing-masing di pagi dan di siang hari, atau di pagi dan sore hari maksud kami. Seperti itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kunci kebahagiaan itu bisa kita dapatkan salah satunya lewat berzikir, mengingat Allah. Zikir yang arti dari kata dzakara yaitu mengingat. Zikir dari bahasa Arabnya dzakara artinya adalah mengingat. Tujuan dari zikir itu apa? Kita ingat kembali kepada Allah. Oh, kalau pas lagi banyak-banyaknya masalah nih, masalah hidup nih, pas zikir, la haula wala quwata illa billah contohnya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingat, oh iya ya, saya masih punya Allah. Langsung ingat ayat inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sudah bilang itu. Kita langsung jadi lebih panjang pikirannya. Oh, ketika pertama kali dimulai dari la haula wala quwata illa billah, ingat, oh saya masih punya Allah. Apapun masalah saya pasti akan ada waktu dia selesai. Dan pasti akan ada kemudahan setelahnya. Kemudian ingat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali Allah tahu dia mampu melewati itu, atau Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya kesulitan yang saya hadapi saat ini itu Allah berikan karena Allah tahu saya mampu lewati itu. Loh, suntikan motivasi lagi. Ya kan? Dimulai dari yang namanya zikir, mengingat Allah.
saya ingin memberikan satu oleh-oleh untuk ibu-ibu semuanya tentang zikir yang insya Allah kalimatnya tidak panjang tapi manfaatnya besar sekali, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa khasiatnya dari membaca ini sebanyak 100 kali? Yang pertama yaitu Allah berikan 100 pahala. Dan pahala Allah ini tidak ditahu takarannya seperti apa. Kalau kita mau konversi dengan pahala sholat misalnya, sholat berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat dibandingkan sholat sendiri, betul? Dan 1 derajat itu disebutkan dalam riwayat adalah sebesar langit dan bumi. 1 derajatnya itu berarti kalau 20 derajat 27 derajat, silahkan dikali sendiri berapa banyak itu. Nah kalau misalnya Allah janjikan ini 100 pahala dan kita tidak tahu batasan yang Allah berikan berapa, artinya ini sangat besar sekali. Itu yang pertama khasiat dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diberikan oleh Allah 100 pahala. Kemudian yang kedua, dihapuskan 100 dosa. Diberikan ampunan sebesar 100 dosa. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah sebesar apapun dosa yang sudah pernah kita lakukan semasa hidup. Jangan pernah berputus asa. Kita masih hidup hari ini itu bukti bahwa Allah masih sayang kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi yang kedua fungsinya adalah dihapuskan 100 dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, diberikan Allah penjagaan dari gangguan jin ataupun sihir. Sampai kapan? Sampai waktu sore hari. Kalau dibaca di waktu sore, diberikan penjagaan sampai waktu pagi hari. Nah, yang suka tidurnya terganggu, mimpi-mimpi buruk gitu, atau merasa selalu sakit-sakitan, tapi sakit-sakitnya ini bukan sakit yang bisa dibaca di kedokteran, di dunia medis gitu, kok sakitnya berbeda. Coba diamalkan ini deh tiap pagi dan sore. Nah, apalagi was-was, itu sudah jelas Rasulullah sampaikan was-was itu datangnya dari setan. Al-waswasatu minasyaiton. Was-wasah itu asalnya dari setan. Maka coba diamalkan ini, dan yang paling penting ketika kita mengamalkan ini adalah apa? Yakin. Kalau tidak yakin, tidak jadi semuanya. Insya Allah semoga was-wasnya hilang. Oke, baik. Kemudian diberikan perlindungan dari waktu pagi ke sore atau sore ke pagi. Kemudian yang keempat apa? Diberikan keutamaan membebaskan budak. Tapi ini budaknya bukan budak biasa. Ini budak high quality. Budak dari keturunan Ismail. Dalam riwayat yang lain, pahala orang yang membebaskan budak atau hamba sahaya itu setiap hari dia akan mendapatkan sedekah sebanyak persendian dari orang tersebut. Makanya pembebas budak ini memiliki
kedudukan khusus dalam syariat. Bahkan dalam ilmu warisan, pembebas budak itu bisa mendapatkan warisan kalau si budak ini tidak memiliki ahli waris sama sekali. Nah, kalau cuma membebaskan budak biasa saja pahalanya segitu besar. Setiap persendian dari orang yang dibebaskan itu dinilai kehitung sebagai pahala sedekah buat kita. Maka bagaimana kalau yang kita bebaskan itu adalah anak keturunan Nabi Ismail? Oh, ini pasti lebih besar pahalanya. Jadi doa tadi, zikir tadi yang dibaca 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 keutamaannya itu. Diberikan 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, diberikan perlindungan dari setan dan juga sihir sampai waktu petang atau dari waktu petang sampai waktu pagi. Dan keempat adalah membebaskan 10 budak dari keturunan Ismail. Dan kata Rasulullah, menariknya di sini, dan seseorang tidak akan bisa melampaui kebaikan orang tersebut yang sudah membaca 100 kali tadi bacaan la ilaha illallah, kecuali ada orang lain yang baca lebih banyak daripada dia. Gitu. Artinya semakin banyak dibaca semakin baik. Cuma kalau untuk bisa dapat keutamaan tadi harus ada syarat 100. Di sini dalam Islam itu kita tidak boleh asal-asalan untuk menentukan baca ini 10 kali, baca ini 5 kali, baca ini 7 kali. Angka-angka itu harus ada dalil yang kuat. Karena kalau tidak sesuai tidak akan manjur, sama seperti obat, ya kan? Obat itu kan ada takaran. Tidak bisa kita minum sembarang. Iya toh? Tidak bisa minum sembarang. Contoh, anak kecil di bawah umur 6 tahun sakit demam, dikasih minum paracetamol 500 gram, kira-kira overdosis gitu. Atau orang dewasa umur 25 tahun sakit demam, dikasih minum 1 sendok sirup paracetamol, tidak berefek. Kalau kita mau ambil gambaran realita kehidupannya, sama juga zikir seperti itu. Zikir tersebut bisa memberikan efek ketika kita baca sesuai dengan tuntunan Rasul. Oh, ada yang dibaca khusus 100 kali, ada yang cuma dibaca cukup sekali. Dan kita tidak boleh asal-asalan bilang, baca ini 10 kali, baca ini 5 kali, baca ini 7 kali. Kalau kita tidak punya dalilnya, jangan asal-asalan bilang begitu. Karena obatnya nanti tidak manjur. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, angka-angka dalam berzikir itu haruslah yang namanya ada tuntunannya dari Rasulullah. Pernah dengar kita bertasbih 1000 kali? Pernah dengar seperti itu? Anjuran untuk bertasbih 1000 kali di waktu sekian, di hari sekian, di malam sekian, nanti akan mendapatkan ini. Ya, pernah. Di media sosial pernah dapat yang seperti itu. Itu harus dipertanyakan dulu, dari mana dia dapat 1000 kali ini. Gitu. Dan ketika lewat di HP kita, di handphone kita, jangan langsung kita teruskan ke orang lain. Baru lihat yang namanya keutamaan itu sangat besar, langsung teruskan. Cek dulu kebenarannya. Kalau tidak dicek, kita sebarkan lagi ke orang lain amalkan, ternyata tidak benar, siapa yang kena dosanya? Kita. Jadi ada satu kaidah dalam ilmu usul fiqh tentang amal ibadah. Kaidahnya itu apa? Amal ibadah itu asal hukumnya adalah haram dilakukan. Sholat sehari 5 kali, puasa Senin Kamis, puasa di bulan Ramadan dari jam sekian sampai jam sekian, itu asal hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh sembarangan bikin ibadah-ibadah sendiri.
sampai ada dalil yang membolehkan. Artinya dalam ranah ibadah wajib ada dalil yang mendasari hal tersebut. Jangan cuma bermodalkan perasaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau agama kita ini landasannya itu perasaan, Nabi Ibrahim tidak akan menyembelih anaknya. Betul tidak? Kan sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj tentang bagaimana Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, inni adzbahuka fanzur madza tara, inni ara fil manami anni adzbahuka. Kata Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, saya diperlihatkan dalam mimpi bahwa saya menyembelih kamu. Maka Nabi Ibrahim bertanya, apa pendapatmu hai Ismail? Kata Ismail apa? Lakukanlah sebagaimana yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar di atas perintah Allah itu. Kalau agama kita landasannya itu perasaan, tidak mungkin Nabi Ibrahim akan melakukan perintah tersebut. Ini Nabi Ismail ini anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun dirawat dengan baik sampai dia besar, sampai dia sudah mulai dewasa, kemudian dapat perintah sembelih. Kira-kira bagaimana perasaan ibu sebagai orang tua? Oh, sedih. Tidak terima. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Karena apa? Perintah Allah itu mutlak. Mau kita suka tidak suka, yaitu mutlak, harus kita lakukan. Itulah kelebihan dari agama kita, bahwa agama ini tidak dibangun atas dasar perasaan, tapi dibangun atas dasar yang lain, yang mana hanya Allah yang tahu. Contoh yang lain itu dari segi pembagian warisan. Dari segi pembagian warisan. Jadi pernah kami buat contoh soal tentang pembagian warisan, terus warisan tersebut begitu banyak sampai ketika ahli waris terdekat seperti anak, pasangan, orang tua, saudara kandung, itu sudah dibagikan sesuai porsinya tapi masih ada sisa. Akhirnya jatuhnya harus kemana? Ke keluarga kerabat yang lebih jauh lagi. Kalau saudara kandung dibagikan masih ada sisa, jatuhnya kepada siapa? Paman kandung. Padahal kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, saya yang meninggal, kok saudara bapak saya dapat? Apa hubungannya? Betul tidak? Kepikiran enggak, Bu? Saya nih yang meninggal nih, tapi saking banyaknya harta yang saya tinggalkan, sampai-sampai pembagian jatahnya itu kena di om saya. Dan itu dalam syariat ada. Om kandung, saudara laki-laki dari bapak kita, itu punya jatah warisan. Kalau memang orang-orang sebelumnya itu sudah dibagi tapi masih ada sisa. Kan kalau dari segi logika, apa dia bikin? Tidak ada juga bantu saya sekolah, tidak ada juga bantu saya hidup dulu, cuma sekedar om saja, om dari bapak, saudara kandung dari bapak, begitu. Kok dia bisa dapat harta warisan saya, gitu kan? Tapi Allah memiliki hikmah di balik itu. Allah memiliki alasan kenapa mereka harus dapat, dan cuma Allah yang tahu. Manusia hanya bisa menerka-nerka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke judul kita yang paling utama ini, bahwasanya dengan zikir itu bisa menjadi kunci kebahagiaan. Tadi sudah saya kasihkan satu oleh-oleh, ya toh. Kemudian ada juga zikir yang itu keutamaannya sungguh besar, yaitu ini oleh-oleh yang kedua ini dari saya. Oleh-oleh yang kedua, yaitu bacaan
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada kita adalah satu bacaan itu sama dengan Allah akan menumbuhkan satu pohon kurma bagi kita di surga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ini tidak ada batasannya. Setahu kami tidak ada batasan harus berapa dibaca. Mau punya pohon kurma 1 ya baca 1 gitu. Mau punya pohon kurma 10 bacanya 10. Mau punya pohon kurma 100 ya bacanya 100. Pohon kurmanya bukan di Petobo, bukan di Kawatuna, bukan di surga insyaallah. Apalagi di Malaya, bukan di Malaya, Bu. Kalau di Malaya bukan pohon kurma yang tumbuh, Bu, ya pohon sagu ya. Ya Allah ya Rabb. Jadi bacaan tadi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis terakhir di Sahih Al-Bukhari ditutup dengan hadis itu, yaitu Rasulullah berkata 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi besar pahalanya dan juga sangat disukai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Yaitu apa 2 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 oleh-oleh dari kami, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali pagi dan petang. Atau yang kedua subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Silahkan diamalkan, semoga bisa bermanfaat. Zikir petang itu dia waktunya dari hari sholat asar sampai maghrib. Sampai menjelang maghrib. Sampai habis yang namanya waktu maghrib gitu. Jadi kalau waktu maghrib selesai itu kapan? Ketika rona merah di ufuk barat tempat tenggelamnya matahari itu sudah menghilang. Terus bagaimana kalau saya lupa? Pak, saya lupa sampai nanti ingatnya jam 10 malam. Mending baca. Kalaupun lupa, mending baca daripada tidak sama sekali. Saya lupa zikir pagi, ingatnya nanti jam 10. Gitu. Ya sudah, baca aja semampunya. Minimal kita bisa dapat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Baca ketika ingat, jangan sampai tidak sama sekali. Karena kalau tidak dibaca itu kita yang rugi. Hilang lagi waktu kita itu. Hilang lagi keutamaan yang bisa kita dapatkan di hari itu. Maka jangan sampai modal yang kita punya nih 1.290.000.000 itu hilang. Biarpun pergi bank, mungkin ginjal yang dianu dulu belum cukup. Ginjal yang dijadikan apa namanya? Jaminan. 1.290.000.000. Subhanallah. Subhanallah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahannya dalam waktu-waktu kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengisi setiap waktu dengan amal soleh. Dan juga semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ada pertanyaan, Ibu? Silakan. Ustaz, itu ada dalilnya itu yang itu dia di zikir pagi petang juga ya. Kalau itu bilang roba, wa bi islamina wa bi Wabi Muhammadin Nabiya. Ada dalilnya. Itu berapa kali dia Ustaz? Pagi dan Saya ingat saya cuma sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Wallahu alam, mungkin bisa jadi ada dalilnya. Ini saya pas bawa buku nih zikir pagi petang. Iya. Hasbiyallah la ilaha illallah. Ya, itu kenapa? Hasbiyallah. Bentar Bu, saya coba carikan nih. Oh iya betul, yang pertama tadi punyanya Ibu Anita. Ummu Rizki raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islam. Sudahlah tadi wa bil islam. Wa bi Muhammadin nabiyya rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Itu memang dibaca 3 kali. 3 kali. Sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina alaihi wasallam nabiyan, sama, dibaca 3 kali. Itu ada. Terus punyanya Ibu Desi tadi, hasbiyallah. Tidak ada saya dapat Bu di buku ini zikir pagi petang karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tidak ada saya dapat. Hasbiyallah. Ada lagi pertanyaan? Iya. Tidak semua zikir itu ada dalilnya. Jangan asal-asal. Ya tadi kalau kita mau logikakan, kalau kita mau bandingkan dalam kehidupan nyata, kalau tidak ada dalilnya berarti obatnya tidak mujarab gitu. Tapi Ustaz, kalau kita kayak melakukan suatu amalan yang kita ingin itu menjadi apa? Kayak amalan kalau kayak amalan yang kita untuk kita saja. Kayak misalkan kita baca setiap sholat, kita baca la ilaha illallah 10 kali, terus kita sholawat 10 kali, itu boleh Ustaz? Boleh, itu kan ada dalilnya. Kalau yang bacaan habis sholat, Iya. boleh. Terus ini Ustaz, kan sebelum sholat itu kan yang diajarkan itu kan bacanya saja. Kalau kayak saya pribadi, saya mulai dulu dengan saya ta'awuz dulu, habis itu baca basmalah, terus saya istighfar dulu, baru baca niat. Itu bukan menambah itu bisa atau bagaimana? Menambah-nambah setahu saya. Iya. Kalau sebelum sholat itu cukup ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillah boleh, terus dengan niat. Baca bismillah itu dalilnya setiap amalan yang tidak dimulai dengan menyebut Allah maka dia cacat gitu, boleh. Ta'awuz itu kita niatnya untuk ya tidak diganggu setan ketika sholat, tidak banyak dikasih pikiran, aduh saya punya jemuran, aduh saya punya nasi tadi, aduh saya punya masakan, aduh saya punya skripsi. Gitu. Istighfar saya belum dapat dalilnya, tidak ada saya tahu istighfar itu. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tidak pernah dengar, cuma kayak saya kayak kalau mau mulai satu kayak dengannya, malah saya minta ampun dulu baru salah gitu. Iya. Tidak perlu, wallahu alam tidak perlu. Ada yang Ibu Irmayanti ada tanya? Tiap hari kita amalkan
100 kali ada dalilnya itu Ustaz. Itu kalau lihat dari yang di sini tadi saya tidak dapat, tapi coba saya carikan di HP ya Bu. Saya coba carikan di HP. Jadi kan ini ada aplikasi, itu bagus sekali dikasihkan sama Ustadz Abu Hanifah. Al-Haqqul Mubin ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada nih keluar, man qala fi yaumin mi'ata marrah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ummina minal faqr. Barang siapa yang mengucapkan sehari itu sebanyak 100 kali, yaitu kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ummina minal faqr, dia akan aman daripada kefakiran. Ada dalilnya. Nah pertanyaannya, dalilnya benar atau tidak gitu. Boleh Bu, insyaallah. La ilaha illallahul la ilaha illallah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Boleh insyaallah. Dibaca aja 100 kali. Tapi tidak ada dengan tambahan yang lain tadi itu loh ya. Tadi ada tambahannya saya dengar. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dan Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Di sini saya tidak dapat Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Cuma la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sehari 100 kali. Itu ada. Mending yang Muhammad Rasulullah dihapus. Boleh insyaallah. Silakan. Kalau ada bacaan-bacaan zikir, coba Bu Desi tadi ya, kita pastikan ya. Hasbiyallah. Hasbiyallah apa Bu? La ilaha. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Oke, ada. Hasbiyallahu la ilaha illallahu. Hasbiyallahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafallahu ma ahammahu. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dan sore hari kalimat la hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, kafallahu ma ahammahu, Allah akan cukupkan segala sesuatu yang dia khawatirkan. Ada. Bu Made, zikirnya ada yang mau ditanya? Itu semua zikir yang semua yang bilang tidak dibaca sih, bacanya habis sholat, habis sholat saja. Semua habis sholat saja. Anda itu bacanya di waktu pagi habis subuh sama di waktu sore habis asar gitu. Kalau tiap kali habis sholat iya. Jadi daun juga kalau kita begitu. Yang salah. Saya betul. Saya pernah begitu Ustaz. Jadi saya berpikir dengan sebelum ditegur orang pernah sebelum ditegur saya pernah itu bilang apa saya nama sendiri orang lainnya ada begitu loh. Jadi sampai yang saya lakukan ini apa salah begitu.
Apa fungsi sholat? Apa fungsi sholat? Fungsinya kan kita dengan Allah. Yang lebih spesifik, ada banyak sekali fungsi sholat. Ada salah satu yang paling spesifik Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu adalah dosa yang dilakukan oleh jadi fahsya dan mungkar itu dua jenis dosa. Ada salah satunya dosa yang dilakukan oleh kemaluan, dan yang satunya lagi dosa yang dilakukan sehari-hari. Paham ya? Gitu. Jadi ketika kita melakukan sholat, Allah akan menghindarkan kita dari dosa-dosa tersebut. Artinya salah satu tanda sholat yang khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita terhindar dari dosa sampai masuk waktu sholat setelahnya. Terus apa hubungannya dengan pertanyaan Ibu Desi tadi? Bisa jadi itu salah satu tanda sholat kita diterima. Makanya kita setelah sholat lebih banyak berzikir daripada melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Gitu loh. Jadi jangan minder. Iya ya, kok sholat saya lebih pendek daripada zikir saya gitu. Oh iya, kalau gitu ya harus pengertian no. Ini kerudung punya siapa? Kalau di rumah sendiri boleh, di tempat sholat sendiri. Tapi kalau di keramaian, di sholat di masjid bandara atau di masjid tempat kita singgah safar perjalanan gitu kan, lihat ada orang lagi nunggu, ibu pasanglah zikir lama-lama. Kalau saya juga saya tegur. Nggak bisa, nggak boleh. Kebiasaan tuh nggak boleh dibawa. Kebiasaan tuh harus disesuaikan dengan tempatnya. Iya. Apalagi kalau dalam keadaan cuma pinjam kerudungnya orang. Janganlah Bu. Tadi yang saya jelaskan itu maksudnya ketika posisi kerudung punya sendiri, ya kan Bu? Itu boleh. Jadi salah satu tanda sholat kita itu berhasil adalah kita terjaga dari melakukan maksiat apapun itu sampai masuk waktu sholat lagi yang baru. Tapi kalau kita habis sholat terus masih melakukan maksiat lagi, berarti itu juga tanda sholat kita tidak diterima Allah. Kan banyak kan yang seperti itu kasusnya. Masih sholat, habis sholat lakukan maksiat lagi, sholat lagi, lakukan maksiat lagi. Berarti dipertanyakan, sholat saya tadi diterima enggak ya? Kenapa kok saya masih bermaksiat ya? Coba berpikir, coba bertanya kepada diri sendiri. Padahal Allah sudah jelaskan, ini Allah yang sampaikan di Al-Quran, inna sholata, sesungguhnya sholat tanha, mencegah pelakunya dari berbuat al-fahsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Segala sesuatunya itu kan kayak kita mau ibadah, itu tidak ada yang kebetulan Ustaz. Betul. Nah, semua itu ada di sini Allah yang mengingatkan kita supaya kita bisa melakukan itu. Terus kalau kita begini sudah niat ingin kayak mungkin sholat tahajud atau kayak puasa, itu sudah setel alarm ini, tapi kita tidak tahu Ustaz, apakah Allah tidak menginginkan kita melakukan amalan itu atau bagaimana? Ini amalan apa yang antum maksud? Tahajud? Iya, tahajud atau puasa sunnah begitu. Oke. Kalau yang lain-lain itu bisa jadi bukan karena Allah tidak mau, tapi Allah mungkin punya rencana lain bagi kita di hari itu. Misal sudah niat mau puasa sunnah, tahu-taunya tidak bangun sahur, terus akhirnya tidak jadi puasa. Padahal sebenarnya walaupun tidak sahur, ibu masih tetap bisa melanjutkan puasa sih. Sahur itu bukan syarat sah puasa. Oh, walaupun puasa sunnah. Iya. Saya kira cuma puasa saja. Syarat sah puasa itu apa? Niat.
Bukan sahur. Sahur itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita supaya lebih kuat beraktivitas walaupun tidak makan minum selama seharian penuh. Yang penting niat. Gitu. Nah, kita bilang tadi ya, kalaupun itu misalnya amalan-amalan yang lain-lain selain tahajud, itu bisa jadi Allah punya rencana yang lebih baik bagi kita. Misal tadi tidak puasa sunnah karena ada berhalangan ini dan itu. Ternyata hari itu Allah pengen kita bekerja lebih berat, lebih banyak. Yang kalau misalnya itu puasa, mungkin bisa pingsan atau apa. Tidak ada masalah selama itu sunnah. Bukan yang wajib ya. Kalau wajib ya wajib, beda kasus nih. Tapi kalau tahajud ini dia khusus. Tahajud ini khusus. Kalau kita sudah berkali-kali pasang setel alarm, kemudian niat mau tahajud, tapi kok tidak pernah bangun, ada sebuah perkataan salaf mengatakan itu karena dosa kita terlalu banyak di sebelum waktu kita tidur. Sehingga Allah tidak ridho kalau kita itu bangun tahajud. Maka saran saya banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun sebelum tidur. Saya pernah merasakan fase itu. Setiap hari saya sudah setel alarm jam 3 mau bangun. Saya wudu sebelum tidur, baca doa juga sudah, tapi tetap tidak bangun. Bangunnya 4:30. Ya Allah. Langsung pas saya bilang, aduh, banyak dosa saya ini. Sampai saya mau bangun tahajud pun Allah tidak ikhlas, Allah tidak ridho dengan apa yang saya mau lakukan. Akhirnya saya coba untuk sholat taubat, sebelum tidur saya sholat taubat, betul-betul saya minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Alhamdulillah, tidak perlu saya setel alarm, bangun sendiri. Bangun sendiri. Tapi pas futur lagi, banyak dosa lagi, nggak kebangun lagi, gitu, nggak kebangun lagi. Nah itu kalau tahajud dia ranahnya khusus, dan wallahu alam kami lebih condong ke perkataan itu, bahwa ketika ada seseorang sudah berusaha berkali-kali untuk bangun tahajud, tapi kok tidak bisa bangun-bangun juga, berarti terlalu banyak dosa yang dia lakukan sebelum tidur dalam satu hari itu, sehingga Allah belum ikhlas dia untuk bisa bangun tahajud. Maka introspeksi diri dulu yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Sudah ya Bu, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya ibu-ibu rezeki itu panjang umur, berkah selalu, dimudahkan untuk selalu beramal soleh, dan juga dimudahkan, dikabulkan oleh Allah semua hajat dan juga niat baiknya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keistiqomahan sampai mati, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.